Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Dwi Sundari dengan NIM 8566444912. Di sini saya akan melakukan praktikum 1 pada modul 8 yaitu tentang kelistrikan. Khususnya yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Sebelum melakukan percobaan, kita perlu memahami konsep dasar tentang listrik. Listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, biasanya terjadi karena perpindahan elektron akibat gesekan. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dalam percobaan ini, kita akan mempelajari listrik dinamis melalui percobaan arus dan tegangan listrik. Maka dari itu, tujuan praktikum ini yaitu untuk menjelaskan aliran arus listrik dalam rangkaian listrik dan mengetahui pengaruh tegangan listrik. Percobaan pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian. Arus listrik dapat mengalir jika terdapat sumber listrik, rangkaian tertutup, dan bahan pengantar yang baik atau disebut konduktor. Sebaliknya, bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada lampu, kabel, 2 buah penjepit merah dan hitam, 3 buah baterai, sendok, kantong plastik, kertas, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kayu, kawat tembaga, air keran, air garam, kawat besi. Pertama, susun rangkaian baterai, kabel, dan lampu, hubungkan dengan benar. Lalu tutup rangkaian. Bisa dilihat ketika rangkaian tertutup, maka lampu menyala. Tetapi ketika rangkaian dibuka, maka lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Pada percobaan ini dilakukan pengujian beberapa bahan untuk mengetahui apakah termasuk konduktor atau isolator. Yang pertama ada grafin atau mata pensil dengan hasil lampu yang menyala. Karena dapat menghasilkan listrik, maka grafit atau mata pensil bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu kayu. Dengan hasil lampu tidak menyala, karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka kayu bersifat isolator. Selanjutnya yaitu ada sendok. Dengan hasil lampu yang menyala, karena dapat menghantarkan listrik, maka sendok bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu kantong plastik dengan hasil lampu yang tidak menyala. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka kantong plastik bersifat isolator. Selanjutnya yaitu kertas dengan hasil lampu yang tidak menyala. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka kertas bersifat isolator. Selanjutnya yaitu karet penghapus. Dengan hasil lampu yang tidak menyala, karena tidak dapat menghasilkan listrik, maka karet penghapus disebut isolator. Selanjutnya yaitu ada kawat tembaga. Dengan hasil lampu menyala, karena dapat menghantarkan listrik, maka kawat tembaga bersifat konduktor. Selanjutnya pada kawat besi. Dengan hasil lampu yang menyala, karena dapat menghantarkan listrik, maka kawat besi disebut konduktor. Selanjutnya yaitu air keran. Dengan hasil lampu yang menyala redup, karena dapat menghantarkan sedikit aliran listrik, maka air keran disebut konduktor lemah.
Selanjutnya yaitu air garam. Dengan hasil lampu yang menyala. Karena dapat menghantarkan listrik, maka air garam bersifat konduktor. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kawat besi, kawat tembaga, sendok, grafit, air, dan air garam merupakan konduktor. Sedangkan kayu, karet penghapus, plastik, dan kertas merupakan isolator. Dan semakin baik suatu bahan menghantarkan listrik, maka lampu akan menyala semakin terang. Pada percobaan kedua, kita akan mengamati tegangan listrik terhadap nyala lampu. Tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ketika rangkaian pertama dibuat sebagai berikut, lalu penjepit disambungkan, hasilnya lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kutub negatif baterai tidak terhubung ke rangkaian sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Kemudian buatlah rangkaian 2 seperti berikut. Lalu kabel disambungkan ke baterai, hasilnya lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena tegangan yang digunakan masih sangat kecil, sehingga arus listrik yang mengalir juga sangat kecil dan lampu tidak dapat menyala. Selanjutnya dibuat rangkaian ketiga sebagai berikut. Lalu kabel disambungkan ke baterai, hasilnya lampu dapat menyala. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih besar menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Dan rangkaian keempat disusun sebagai berikut. Lalu kabel disambungkan ke baterai. Hasilnya lampu menyala sangat terang. Hal ini terjadi karena tegangan total semakin besar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Kesimpulannya, tegangan listrik mempengaruhi besar arus listrik dalam rangkaian. Semakin besar tegangan, maka arus listrik semakin besar sehingga lampu menyala semakin terang. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup dan melalui bahan konduktor. Jika rangkaian tidak terhubung dengan baik, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala. Selain itu, tegangan listrik sangat mempengaruhi besar arus listrik. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka arus listrik yang mengalir semakin besar, sehingga lampu menyala semakin terang. Dengan demikian, arus listrik dan tegangan listrik memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.